juga. Pokoknya hero range yang dia itu punya kelebihan ketika nantinya dia berada dalam territorial team fight. Oke. Kalau kayak gini, Lilia sama Varsha. Tipikal-tipikal hero kayak Dewa United untuk masuk ke belakang sana itu harus mikir 2 kali loh. Hayabusa aja, walaupun mungkin dia punya mobilitas dan susah untuk ditangkap. Tapi kalau jelek-jeleknya nih ya, Barbosa mampu untuk menghentikan hal tersebut. Wah ini bakal jadi buyar Dewa United. Dan gue juga baru sadar nih ya, Sako, gue udah pernah ketemu sebelumnya Pak. Gue pernah nge-cashin dia offline itu di Palembang Pak. Masih Liga Komunitas. Bener-bener komunitas Pak. Dan di situ kita pernah sharing, kita ngobrol Bang gimana sih caranya Bang, apa gimana. Pernah dalam titik terendah juga kayak, oh gue kayak begini-begini aja gitu. Dan alhamdulillah sekarang Sako masuk Dewa United, masuk MDL. Dan kali ini bahkan nggak ada yang nggak mungkin yang terjadi untuk si Mobile Legends, tapi bahkan 1 poin kill diamankan oleh anak-anak Bigetron Beta kali ini karena case-nya. Bermain early banget ya, karena mereka tahu sih tidak ada retribution juga dari Lanaya, dan Lanaya kayaknya benar-benar hanya bermain lebih safe. Cardo bahkan yang lebih agresif. Nah kan bener kan? Bigetron Beta yang kita kenal bermain late game. Lihat sekarang. Mereka seolah naikin temponya dan dipancing terus ya. Bahkan udah ada flicker dari Gamora. Buset. Dapetin 1 member Altamis tapi ternyata enggak. Malah Barbosanya yang tumbang setelah menggunakan flicker tapi gagal memaksimalkan 1 spell yang ada. overcommit. enggak dulu. Overcommit, agak terlalu menggebu-gebu. Sepertinya melihat bagaimana tadi situasinya, kita udah menang nih. Agak satu poin kill dari First Blood-nya. Dan mungkin akan ada sedikit trigger terhadap si case yang dimilikin. Ya coba kita coba lagi. Tapi Dan level dibalikin. sih. Levelnya Altamis pas banget kan. Kam-kamku langsung ada absorb. Nggak tumbang. Nggak jadi. Nggak jadi. Itu benar-benar el momentonya terjadi. Tapi Fenrir ya kita tahu nih. Kalau kata Pak Pulung 2027 baru kelar di XP Laner, baru selesai ya Pak. Iya, ini untuk early game ya oke lah. Fenrirnya masih bisa lah diambil sama Simba ya. Tapi early game ya udahlah. Oke, sementara Barbosa akankah menjadi korban karena langsung di-charge kena Shunpo-nya nggak ada. Disikat aja. Dan akhirnya 1 poin kill diamankan lagi oleh anak-anak Dewa United Esports. Sedangkan di saat Turtle sudah hadir tengah-tengah lane of down kali ini. Sako lihat gameplay makro playnya, dia tahan turtle-nya, jadi ketika Cardo nongol dia reset. Itulah yang harus dilakukan oleh EXP Lane dan juga para roamer ketika kamu tahu, wah ini retributionnya kalah nih Lanaya. Wah, nggak ada nih. Jungler saya kalah nih retributionnya. Udah tahan aja, reset. Nah, cara merisetnya gitu, jangan cuma diomongin ya. Bener. Reset ditarik sama musuh terus. Waduh, tapi kayak ini nggak di reset kali oleh anak-anak Dewa United. Mereka langsung standby karena dari retribution Lanaya juga sudah ada. Tapi Barbosa maju ke depan sana ngejar ke arah Lanaya. Tapi Case juga dari ancaman kalau Shadow dikeluarkan. Dan malah Uranus yang mendapatkan 1 turtle tersebut. Real manipulation di cancel begitu saja. Tapi udah balas lagi dengan adanya Feather Ice Strike. Bahkan Shadow kill karena Barbosa. Lanaya nggak bisa masuk sembarangan. Tapi teman-teman dari Dewa United seperti dalam ancaman besar. Dibalas lagi. Dengan Diamond Blast yang udah masuk dan akhirnya 3 member Bigetron Beta pun hilang dari peredaran. Kalkulasinya kelas gue akuin. Cardo dia udah melakukan ultimate, tidak ada apa-apa lagi untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada cover, Barbosa juga tidak ada di sana. Jadi Sako dia langsung flicker ke arah belakang dan Luminon Blast itu adalah jarak yang mana Cardo tidak bisa melakukan apa-apa karena tetap akan kena ujung dari palunya Numenon Blast. Lanaya langsung menjadi eksekutor yang manis untuk saat ini. Keren banget sih. Kelas banget. S-nya Sako. Bibit unggul lagi nih ya teman-teman ya. Senang gue dulu pernah ngobrol langsung dengan Sako dan juga beberapa rekan-rekan. Namun untuk kali ini Gamoranya akankah menjadi korban karena 1 hit terakhir. Masih menggunakan lagi berubah menjadi Wings by Wing. Dia kabur dari area tersebut. Selamat sudah sejauh ini. Wah, itu tinggal seiprit lagi darahnya bisa ditumbangkan oleh anak-anak Dewa United. Tapi di garis bawah kali ini Altamis kita tahu dengan Papa Kupaya bakal sangat-sangat kuat banget untuk hancurin turret. Tapi enggak di tangan Moreno. Masih bisa di defense begitu saja. Ini Dewa United di menit keempat udah unggul juga dari point kill, unggul juga dari segi gold. Dan memang Bigetron harus coba ini ke arah late game ya. Gak masalah ini ke late game atau segala macam. Aku masih ternyata ya melihat gameplay Barbosa yang sama seperti di MPL. Dia mau tumbang berapa kali, dia tetap coba untuk memainkan yang namanya inisiasi. Wah, berhasil kan? Berhasil, tapi untuk Sako ada berapa source skill tadi yang udah dikeluarkan namun tidak ada follow up damage ataupun sebuah balasan di mana tadi harusnya ada keuntungan untuk Dewa di mana source skill udah dikeluarkan habis-habisan untuk Sako. Tapi dengan adanya beberapa player yang mungkin aja masih jauh jaraknya dan sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu ya, setidaknya masih bisa menyelamatkan shield turret yang ada di area bottom lane.
Tapi dengan ngeliat kejadian seperti itu, sepertinya anak-anak dari Bigetron Beta coba ambil fokus ke area bawahnya dulu, di press habis-habisan karena turtle-nya ada di bagian bawah. Ini tinggal memancing dari mana anak-anak Dewa United bisa bagian turtle tersebut, tapi kita lihat aja, nggak bakal dikontes sepertinya. Masih aman sih harusnya saat ini. Kayak teman-teman dari Bigetron Beta tuh mainin tempo dari Barbosanya. Lihat Barbosanya tuh selalu membuat momen dan bahkan membuka beberapa teamfight yang ada. Lihat. Dia targeting loh, loh. Itu dilewatin doang loh barusan. Hey, ada Yif dicuekin namun langsung dibalaskan. Itu dia sebuah tindakan yang langsung dilakukan oleh Case. Di mana dia dicuekin habis-habisan lalu dibalaskan dengan damage yang mematikan. Iya, makanya jangan suka cuekin orang ya Pak. Tapi memang dari Barbosa sendiri dia emang dicuekin Case karena dia ngincer ke arah Lanaya tadi kan. Sebenarnya targetingnya udah oke sih, cuma momen untuk follow up-nya mungkin terlalu jauh. Iya. Karena momen tersebut entah untuk buying time atau apapun yang dibuat sama Barbosa, setidaknya Turtle lagi dan lagi kali ini untungnya diamankan oleh Bigetron Beta karena mereka sadar sebelumnya malah diamankan oleh Fenrir. Dengan Ionic Edge-nya itu random banget sih. Iya. Itu random banget serius. Tiba-tiba dia yang dapet. Dua retribusinya push aku lihat lah. Fenrir yang dapat. Notifnya Uranus nih Iya. Fenrir. Fenrir juga kaget itu Pak. Oke. Ada Numeon Blast juga yang dilakukan. Hilang sudah Barbosa ya. Wah, asli Bahkan sih. ada Feder Ice dikeluarkan tapi Biter Kenceng ya? lupa ke Gamora. Gamora yang masih bisa mundur. Pak ini kenceng banget Pak tempo ya Pak. Lumayan. Makanya aku bilang kan, oke, kita ngomongin soal data. Bigetron Beta selalu main pelan. Iya. Tapi lihat nih, woi ini madu atak, Pak. Wah, Waduh. ini habis bore up di mana nih? Waduh. Di bengkel Amen Pak Iya namanya. bagus nih naik koma nih kayaknya. Naik koma. Iya, kenapa ada racing tuh kan. Reng. Dibobok ya Pak. Ih, dibobok, Pak. Nina bobok. Aduh. Bukan dong. Aduh. Mau dosa takut parah. Oke, ini udah ada penyerangan juga dari anak-anak Bigetron Beta di area atas. Bakal Shadow Kill karena Cardo, tapi masih bisa di-cancel dengan ada Tempest of Blade yang sudah dikeluarkan. Dan Lanaya nggak mau terlalu overcommit juga. Kalau Shadow masih bisa ke arah belakang, tapi udah ada Conceal dibuka. Feather Ice Track menjaga perimeternya juga. Dan anak-anak Dewa United terusir dari wilayahnya. Wow, konsil balas konsil Barca. Namun sekarang Fenrirnya seorang diri. Udah ada Cardo di bagian belakang. Mulai mencicil-cicil defense shot terus-terusan. Sedikit lagi Spia, tapi kita tahu Uranus darahnya terus-terusan akan bertambah. Oh, ini udah kayak nyamuk ya Pak. Suka gigit darah dan itu benar-benar diamankan terus sama Uranusnya. Dapetin darah terus menerus di arah menit ke-8 ini, tapi kita lihat turtle-nya udah mulai Barbosa. digangguin aja tapi enggak. Barbosa habis Barbosa saja, nggak tapi kena. ternyata terlalu outplay dan bahkan dia benar-benar dikeluarkan, tapi Moreno what a play banget, Flexus bisa mundur ke arah belakang, ditambah lagi dengan adanya flicker, tapi lihat Lilianya juga harus tumbang. Reward manipulation buka kali ini dibalas perimeter Bigetron Beta, nggak boleh keluar dari zonanya. Waduh, Hayabusa pun licin banget, udah kayak belut nggak bisa ditangkap loh. Ya masalahnya ketika kita tahu Chow itu kan sempat terjadi sedikit perubahan dari Shunpo-nya ya. Ketika Shunpo-nya mau ke reset, itu Jutkunin dunia harus connect ke arah hero lawan. Yap. Nah, makanya aku sempat Nggak bilang. kena tuh barusan. Itu nggak kena, makanya kayak wah sayang banget tuh nggak punya Shunpo lagi dong. Gambling Barbosa cuma bisa, memang. waduh cuma bisa berjalan. Ya, tadi tuh langsung kayak gitu. Ya, gitu doang. Makanya mungkin aku lebih setuju kalau seandainya ke-trigger Shunpo-nya kalau connect ke arah entah itu minion Yep. atau jungle monster. Oke. Sebenarnya sekali masih ya. masuk akal nggak sih? Iya, Kayak wah itu masih bisa 2 kali Shunpo lah setidaknya. bisa karena risetnya lumayan kan. Wah itu nggak ke-reset sih, bete banget sih. Parah. Apalagi kita di momennya. Harusnya Lanayanya kena tapi set ngegeser. Iya, dia masalah kan. butuh Iya. banget Pak Krisan untuk untuk tiket dia pulang lah gitu. Benar. Masalah tadi kayak one way tiket aja yang dia ambil gitu loh. Bener nggak bisa pulang kan gara-gara COVID Pak. Wah, beda. Beda dong. Beda. One way itu bisa dibilang kayak sistem buka tutup gitu loh. Kayak di jalur puncak ya Pak. Bener, kalau misalkan masuk doang, kalau misalkan mau pulang doang. Nah, tapi ini kita lihat aja nih, apakah dari Bigetron Beta bisa pulang karena satu base outer turret itu bisa diamankan, konsil kali ini dibuka. Tapi slownya. lagi dan lagi. Point blast. Yang ngebelin banget, tapi Barbosa terlalu di Barbosa. depan sana. Terkena impact dari Shadow Kill dan akhirnya killing spree diamankan oleh Lanaya. Reward manipulation ditambah dengan Feather Ice Strike juga dibuka. Fenrir garis depan terkena impact dari sebuah Tempest of Blade-nya. Wow. Uranusnya hilang, Lilianya hilang. Dua
member dari Bigetron Beta kali ini nggak bisa selamat. Cardo mulus banget loh jalannya barusan. Defense colok, Finpoise terbang. Keren. Iya, untungnya dia masih punya Finpoise masalahnya. Kalau tadi dia nggak punya mungkin akan tertangkap. Nubion Blast-nya kena langsung ke arah Dora dan untuk sekali ini ada Lee menjadi korban menjadi sebuah tindakan yang begitu spektakuler. Sako, wow. Sako ini udah sakit pak. Sih Sako apakah ini akan jadi Psycho karena bagus banget permainannya. Gila. Apakah akan menjadi Psycho atau Sakoyaki? Waduh, Apalagi Sakoyaki. melihat banyaknya sekali makanan yang diambil karena Benar. itu nomor 16 yang kena banyak loh. Kena Dan langsung dua dieksekusi. Dapat lanayanya ke arah Cardo dan ini akan jadi free lord harusnya karena ada retributionnya ready. Tadi barusan Dikejar. Gerkudonya kena tapi ngejarnya ke arah yang berbeda. Namun untuk kali ini Barbosanya again and again kehilangan Poman. Untuk yang langsung dicuekin tapi Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Dewa. Dan bahkan Gila. untuk kali ini ada Numen Blast lagi yang dikeluarkan. Sementara Barbosa masih berusaha untuk keluar. Moreno yang langsung menghilang juga. Hilang kali ini. Dua player dari Bigetron Beta pun lenyap. Wah, masih ada Coach Shadow. Wah, lagi dong. Terus menerus bombar di lokal Dewa United dan Lanaya. Hampir saja mendapatkan poin killnya. Sayang dari Shadow Killnya terbagi ke 3 orang. Itu Barbosa udah nungguin tuh. Iya. Way of Dragon udah dia spam tapi ternyata Lanaya dia lebih sigap dengan menggunakan Coach Shadow-nya karena dari tadi aku merhatiin bayangannya. Kalau bayangannya hilang, mungkin itu bakal jadi momen untuk Lanaya tershutdown di sana karena dia punya 4 poin kill dan 6 assist. By the way, menit yang ke-11 Lordnya udah ready dan apakah bakal ada setup lagi dari Cardo. Sako? Ya ampun Cardo, darahnya Darahnya geregetan segitu aja. banget Cardo. Baik-baik dah kalau jalan dah ya. Itu Federasi udah langsung dikeluarkan juga. Ada Barbosa yang mencoba untuk maju ke bagian depan tapi Moreno-nya berusaha untuk keluar dari Bomba Blexus akan masuk tetap berada di dalam dari Loma Blexus langsung digigit juga oleh Popolin Kupas. Sebuah aksi pemancingan yang sangat-sangat baik sekali dilakukan oleh pemain dari Dewa United. Wah, Moreno tumbang kali ini. Berarti nggak ada lagi source damage burst dari seorang Lilianya sampai ke 20 detik ke depan. Tapi anak-anak Dewa United langsung dapetin satu base turret di bagian bawahnya. Menuju ke area atas dihancurkan juga inner turretnya. Dan membuat mereka lebih diunggulkan untuk menang di game kita yang pertama kali ini. Terjawab ya Prof ya, antara permainan dari Cardo dan juga Lana. Karena Lana ya siapapun yang ada di depannya, mau ada atau tidak temannya, ya dia gas dulu gitu. Iya. Kalau Cardo tuh tipikal yang ternyata benar-benar nungguin Eksekutor teman-temannya. ya? Iya, kayak yang tadi aku bilang kan. Oke, damage per menitnya emang dikit secara perbandingan. Tapi ternyata terbukti di sini. Cardo itu benar-benar memaksimalkan yang namanya team fight. Sementara Lanaya ini, wah siapapun di depannya, dia asal-asalan aja. Poking, mundur lagi. Kalau misalkan dia nggak punya Coach Shadow, mungkin dia bakal lebih safe. Kalau punya Coach Shadow kayak tadi tuh, Barbosa, setengah darah. Iya, mau 3 orang juga gak masalah tadi. Udah gas dulu aja. Dia tahu di depannya ada 3 orang. Dia tahu damage-nya bakal terbagi. Coba dulu aja. Iya, nggak ada takut-takutnya. Iya, oke. Karena sekarang Fenrirnya terkena efek lagi. Tadi ada sebuah regulamen yang dikeluarkan namun Fenrir masih cukup santai berjalan. Dia masih punya Purify, dia masih cukup pede. Ini udah punya Oracle belum ya Fenrir ya? Penasaran. Iya, karena kan balik lagi kan, untuk dari regennya Uranus ini kan tergantung dari level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar juga dari segi regen HP-nya. Tuh lihat aja Moreno harus pakai Black Shoes juga ditambah dengan flicker untuk Simba? mundur karena udah serangan yang bertubi-tubi tapi Simba di garis belakang ketinggalan begitu saja dan akhirnya hilang di tengah Lanaya. Barbosa akan menjadi target berikutnya dan double kill dapatkan. Numen Blast tadi gak kena siapa sayang sekali dan Bigetron Beta tersisa tinggal 3 member. Oke, sementara untuk case-nya masih berada di bagian luar. Ini dia sebuah serangan terakhir mungkin yang akan dilakukan oleh Dewa karena mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan. Langsung fokus saja ke arah base-nya dan benar 1-0 untuk Dewa. Amazing play. Wah, itu Altami sih cuek sih. Ya kamu poking Cuek, ya kan. Si Lanayanya kena target damage dari segi turret base-nya. Ya, Saya tombak-tombak. Kupanya nanya barusan. apa? Hero lawan apa base bos katanya? Base. Base. Siap bos. Siap laksanakan langsung ke base. Tuh Keluar Sako tuh yang rambut panjang tuh. Yang mana? Oh, yang di sebelah Altamis. Oh, widih. Oh itu Sako. Widih. Sako. Oh, itu Bang Sako tuh ya? Iya. Ya